Ini kalau kita bandingkan dengan posisi triwulan ketiga tahun 2019, berarti ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga secara tahunan atau Y on Y masih mengalami kontraksi sebesar 3,49%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan triwulan kedua tahun 2020, perekonomian kita tumbuh positif 5,05%. Sehingga secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 sampai dengan triwulan ketiga itu masih mengalami kontraksi sebesar 2,03%. Apa yang bisa kita lihat dari tiga angka ini? Yang pertama, secara kuartalan Q2Q, PDB Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dan cukup tinggi, yaitu sebesar 5,05% kalau kita bandingkan dengan triwulan kedua yang lalu. Artinya, terjadi perbaikan ekonomi yang cukup signifikan dan ini bisa menjadi modal yang bagus untuk melangkah ke triwulan keempat tahun 2020. Yang kedua, secara tahunan Y on Y, meskipun pertumbuhan ekonomi kita masih mengalami kontraksi sebesar 3,49%, tetapi kontraksinya tidak sedalam kuartal kedua tahun 2020 yang sebesar minus 5,32%. Artinya terjadi perbaikan dan tentunya kita berharap di triwulan keempat situasinya akan menjadi lebih baik, apalagi dengan adanya pelonggaran PSBB. Jadi triwulan ketiga tahun 2020 dibandingkan dengan posisi triwulan ketiga tahun 2019. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga tahun 2020 secara Y on Y itu adalah sebesar minus 3,49%, tetapi bisa dilihat di grafik di sana bahwa meskipun pertumbuhan ekonominya masih mengalami kontraksi, tetapi tidak sedalam pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua yang lalu. Di sana bisa dilihat grafiknya mulai ngangkat ke atas dari minus 0,32% menjadi minus 3,49%. Jadi ada perbaikan di sana, masih kontraksi tetapi tidak sedalam, dan tentunya arah ini harus terus dijaga dengan semangat optimisme kita bersama. Kita lihat apa yang terjadi dengan PDB Y on Y menurut lapangan usahanya. Secara umum, struktur PDB pada triwulan ketiga tahun 2020 ini tidak berubah, di mana 64,13% PDB kita berasal dari 5 sektor, yaitu berasal dari industri, dari pertanian, dari perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Dari 17 lapangan usaha yang ada, 7 sektor masih tumbuh positif meskipun melambat, kecuali untuk sektor infokom, jasa kesehatan, dan pengadaan air. Sektor-sektor yang masih tumbuh positif ada 7, yaitu pertanian, infokom, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, real estate, jasa kesehatan, dan pengadaan air. Dan kalau kita lihat beberapa sektor tumbuh sangat tinggi. Yang pertama, sektor yang paling tinggi tumbuhnya adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial, di mana pada triwulan ketiga ini tumbuh sebesar 15,33%. Kemudian, sektor yang juga tumbuh tinggi, yang menempati posisi kedua adalah informasi dan komunikasi, yang tumbuh 10,61%. Kemudian disusul oleh pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah yang masih tumbuh 6,04%. Pada triwulan ketiga ini, 10 sektor mengalami kontraksi, tetapi kembali kontraksinya tidak sedalam kontraksi yang terjadi pada triwulan ketiga yang lalu. Misalnya bisa dilihat di sana
bahwa untuk industri pada triwulan kedua yang lalu itu tumbuh minus 6,19%, tetapi pada triwulan ketiga industri ini tumbuh minus 4,31%. Ada perbaikan. Atau misalnya untuk akomodasi makan dan minum, masih ada kontraksi, tetapi kontraksinya hanya separuh dari triwulan kedua yang lalu. Pada triwulan kedua yang lalu, akomodasi makan dan minum mengalami kontraksi 22,02%. Pada triwulan ketiga ini mengalami kontraksi, tetapi jauh lebih landai, yaitu sebesar 11,85%. Jadi kembali, 7 sektor masih positif, 10 sektor masih mengalami kontraksi, tetapi kontraksinya tidak sedalam kontraksi seperti pada triwulan kedua tahun 2020.